karena artinya itu diniatkan dari awal untuk memperluas value perbankan, sehingga sekarang semakin besar lagi platformnya dari awalnya menjadi buku, kemudian bergeser seiring dengan eranya bergeser ke digital menjadi konten-konten baik di media sosial maupun di YouTube, dan sekarang alhamdulillah semakin luas lagi menjadi film di bioskop. Jadi senang sekali karena akhirnya bisa sampai ke salah satu momen yang memang didam-damkan, karena saya percaya bahwa layar lebar itu punya rasanya sendiri, punya value-nya sendiri, sehingga ketika buku itu kemudian setelah melanglang buana ke YouTube dan akhirnya ke layar lebar, ada segmentasi tertentu yang tidak mungkin diwakili oleh buku, tidak diwakili oleh YouTube, tidak mungkin diwakili oleh konten, tapi hanya bisa diwakili oleh film. Rasa itu yang ingin kita sampaikan melalui seniman kan di film layar lebar. Bib, mau nanya dong, judul Seni Meraih Tuhan itu inspirasinya dari mana sih? Proses menemukan judul tersebut dari mana? Ya, sebenarnya itu proses di sekitar 2019 lah, di era-era setelah COVID, atau bahkan ketika banyak orang kan kemudian bersemangat untuk kembali kepada Tuhannya, tapi cenderung pendekatannya itu sampai ritual aja, nggak melanjut ke sosial. Padahal kata Nabi Muhammad seharusnya dampak orang yang melakukan ritual-ritual keislaman itu pada aspek sosial dan ujungnya adalah pada spiritualitas. Artinya apa yang kita lakukan sebagai peribadatan, baik itu muslim maupun agama lainnya, itu bukan nilai tukar untuk mendapatkan surga, tapi persembahan tulus kepada Tuhannya sebagai sebuah seni untuk merayu Tuhannya, agar Tuhan kemudian memberikan kasih-Nya kepada kita dan kemudian memperkenankan kita untuk berada di sisinya yang terbaik. Walaupun itu dalam konteks buku. Ketika kemudian bergeser platformnya ke layar lebar, maka beda lagi ceritanya. Ini bukan hanya tentang spiritualitas, tapi ini utamanya adalah coming of age, cerita pendewasaan, baik dalam konteks kisah cinta remaja, kemudian dalam konteks hubungan anak dan ibu khususnya serta orang tua, kemudian dalam konteks persahabatan, baik persahabatan yang positif maupun persahabatan yang toksik. Persahabatan yang toksik diwakili oleh Onadio Leonardo. Iya betul. Dan yang menarik juga ada pertukaran peran antara saya dengan Ari Kriting. Alhamdulillah. Oh iya. Iya. Ari Kriting dapat peran sebagai marbot masjid. Masjid. dan saya dapat peran sebagai satpam Menjaga diskotik. Iya. dan seharusnya yang hitam keriting menyala seperti ini itu biasanya. Iya. Kebalik ya. Dan ada Ustaz Alfi yang juga jadi Tentukan posisi juga. Tentukan posisi juga. Biasanya dia marah-marah soal itu. Sekarang beliau menggambarkan soal itu. Terima kasih buat Adu karena itu pesan teruntuk mereka-mereka yang memanfaatkan jamaah atau masyarakatnya. Guys, untuk kalian manfaatkan jamaah atau masyarakat, tugas kita bukan hidup dari dakwah, tapi tugas kita menghidupkan dakwah. Betul. Itu pesannya. Betul. Jadi banyak sekali lah ya pesannya ya. Dan lintas sih, ada pesan keluarga, persahabatan, pernikahan, baik itu Genzi, ibu yang kehilangan anaknya. Kehilangan nggak pasti ditinggal wafat ya, tapi merantau karena belajar, karena bekerja, karena satu dan lain hal. Dan intinya sih kalau kita pesan utamanya adalah sebenarnya kan ini tentang drama mimpi ya. Dan setiap orang punya mimpinya, dan mimpi itu nggak mesti harus dalam keadaan tidur. Setiap kita punya mimpi baik, mimpi buruk, mimpi tentang karir kita, mimpi tentang jodoh kita, mimpi tentang cita-cita kita, ataupun sebaliknya mimpi buruk tentang ketakutan kita, kecemasan kita. Setiap orang punya mimpinya. Mimpi itu tidak mesti dalam keadaan tidur, dan ini adalah perjalanan tentang memperjuangkan mimpi itu sendiri. Karena itu
film ini mencoba memberikan hikmah kepada setiap orang, karena kita berharap setiap orang adalah hikmah seperti aktor utama